Halo Sobat Mira Aset, welcome back to Superstock edisi Indonesia Makro Update. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan situasi perekonomian di seluruh dunia karena ini menjadi penentu bagaimana pergerakan pasar saham. Setelah kita tahu bahwa Bank Indonesia menetapkan suku bunga di level 3,5% tidak ada perubahan, namun kita tetap khawatir nih dengan kondisi inflasi dan juga pergerakan rupiah. Seperti apa perkembangannya? Langsung saja kita tanya Bapak Ruli Wisnubroto dari Tim Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Ruli, welcome to Superstock. Halo sahabat Mirae Asset. Ya, seneng banget nih sekarang ada Pak Ruli ya yang akan memberikan informasi terkait makro update karena penting banget nih Pak. Kita discuss dari yang pertama nih ya Pak. Kita udah tahu nih kalau Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga 3,5%. Tapi sebenarnya dampak dari kebijakan tersebut apa nih? Jadi sebenarnya memang saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami suatu proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang telah kita rasakan selama 2 tahun terakhir dari tahun 2020. Jadi di tahun 2022 ini kita berharap bahwa perekonomian Indonesia itu sudah akan pulih seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi. Pre-pandemi ya? Pre-pandemi, betul sekali. Jadi kita sudah 2 tahun nih nunggu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia. Jadi di tahun 2020 kita itu mengalami kontraksi cukup dalam, di atas 2%. Sementara di tahun 2021 kita berharap akan pulih ya. Tapi ternyata kita mengalami suatu gelombang kedua dari pandemi COVID-19 yang dipicu oleh varian Delta. Sehingga kita tumbuh tapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi di saat normal, yaitu di sekitar 3,7%. Jadi di saat normal kita seharusnya bisa tumbuh di kisaran 5%. Jadi saat ini kita sedang menuju ke arah sana. Ya. Jadi kita harapkan sepanjang tahun 2022 ini kita akan tumbuh sekitar 5-5,1%. Seperti sebelum pandemi. Dan itu alasannya kenapa BI mempertahankan suku bunganya di 3,5%? Betul. Jadi dikhawatirkan kalau BI terlalu cepat menaikkan suku bunga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Tapi sebenarnya apa yang mendasari Bank Indonesia ini untuk tetap mempertahankan suku bunga kebijakan di level yang sama? Sebenarnya memang banyak tekanan terhadap Bank Indonesia ya yang mengusulkan agar BI rate itu dinaikkan. Namun demikian BI merasa bahwa saat ini masih urgensi untuk menaikkan suku bunga tidak terlalu besar ya, karena relatively kita masih cukup stabil ya, masih levelnya sekitar masih tidak terlalu di atas target Bank Indonesia. Dan seperti saya sampaikan tadi, apabila BI terlalu cepat dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi karena akan mengganggu konsumsi, mengganggu investasi dan lain-lain sebagainya. Oke, terkait inflasi sendiri nih, bagaimana point of view dari Mirae Asset terhadap perkembangan inflasi yang sedang terjadi? Jadi memang saat ini tingkat inflasi di Indonesia sedang mengalami tren kenaikan. Bahkan during pandemi pun ini yang tertinggi ya, berarti ya? Justru saat pandemi itu inflasi sedang mengalami penurunan. Justru menurun karena tingkat permintaan itu turun signifikan. Ya. Dan ini justru meningkat pesat ya? Betul, meningkat cukup signifikan. Namun kalau kita perhatikan memang peningkatannya itu lebih disebabkan dari sisi supply karena ada gangguan cuaca ya yang menyebabkan gagal panen ya seperti kemarin di bulan Juni itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga ada kenaikan dari harga-harga kebutuhan pokok, harga-harga bahan makanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah. Pantesan ya ibu-ibu tuh pada cerewet banget nih ya terhadap kenaikan bahan-bahan pangan tersebut ya. Betul. Dan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan bahan-bahan makanan itu tidak efektif apabila diatasi dengan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu lebih efektif apabila memang terjadi kenaikan inflasi dari sisi permintaan atau yang mungkin yang biasa disebut dengan inflasi inti atau core inflation. Jadi saat ini core inflationnya itu sebenarnya masih rendah, sekitar 2,6%. Jauh di bawah target dari Bank Indonesia yang sebesar 4%. Sehingga BI merasa saat ini belum
terlalu urgent untuk menaikkan suku bunga. Setelah inflasi, yang paling penting ini sebenarnya adalah likuiditas. Dikabarkan based on research yang dikeluarkan oleh Mirai Asset, BI ini sedang melakukan pengetatan likuiditas nih. Sebenarnya apa yang sedang terjadi nih Pak? Jadi ini merupakan suatu bagian dari normalisasi kebijakan moneter. Karena sejak pandemi di tahun 2020, itu BI melakukan kebijakan yang ekstra akomodatif atau kebijakan moneter yang tidak biasanya. Karena potensi dampak dari COVID itu sangat signifikan, sehingga selain Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7 Days Reverse Repo Rate ke 3,5% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah, BI juga melakukan atau memastikan kecukupan likuiditas di sistem perbankan kita. Jadi sepanjang pandemi sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 akhir dan bahkan sampai dengan awal tahun 2022, Bank Indonesia itu melakukan quantitative easing atau dengan memompa likuiditas di sistem keuangan hingga sempat mencapai 1.000 triliun rupiah agar memastikan bahwa bank itu memiliki likuiditas yang memadai, sehingga tidak terjadi pengetatan di sistem keuangan kita. Dan saat ini sejalan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan, Bank Indonesia itu sedikit demi sedikit mulai mengurangi likuiditas, antara lain dengan menjual surat-surat berharga. Saat ini likuiditas itu sudah mulai berkurang dari sekitar 1.000 triliun menjadi saat ini sekitar antara 600 sampai dengan 700 Itu cukup triliun. signifikan ya Pak ya, hampir turun 30%-an ya? Iya, turun sekitar 300-an triliun. Ada dampak yang harus diantisipasi atau waspadai mungkin? Secara historis, level ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu likuiditas di sistem perbankan itu sekitar hanya 200 sampai 300 triliun. Oh jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya Iya, dengan adanya ini. betul. Oke. Jadi Cuma, kondisi likuiditas saat itu masih 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi normal. Sehingga proses normalisasi ini penting untuk dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, ini juga dapat mendorong terjadinya inflasi apabila terlalu banyak likuiditas yang beredar di sistem keuangan kita. Namun, diharapkan normalisasi kebijakan ini dilakukan secara sangat terukur sehingga tidak akan mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit. Kalau kita lihat, kredit perbankan saat ini juga sudah mulai mendekati level pre-pandemic, itu mendekati sekitar 9-10%. Namun demikian juga harus diperhatikan agar aset atau kualitas aset perbankan dapat stabil atau dalam kata lain NPL-nya dapat tetap terjaga. Jadi non-performing loans-nya ini tetap stabil ya, karena kita sedang recovery. Betul. Terkait likuiditas nih, yang paling penting adalah foreign nih. Apakah kondisi foreign flow yang sekarang ada ini masih oke atau gimana Pak? Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa terjadinya foreign outflow ini lebih karena sentimen global yang memicu. Bukan karena kondisi ekonomi kita yang buruk. Oke, jadi pressure-nya dari luar ya, bukan dari internal negara kita ya. Memang kita tidak bisa dapat terhindar ya. Jadi apa yang terjadi di global, terutama dari Amerika Serikat. Karena saat ini Amerika Serikat dikhawatirkan dalam beberapa periode ke depan itu mengalami resesi. Kenapa resesi? Karena mereka berusaha untuk menurunkan inflasi yang saat ini sangat tinggi. Dan ini rekor mereka ya Pak ya dalam sejarah ya? Rekor dalam 40 tahun terakhir. Sehingga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed itu harus menaikkan suku bunga secara agresif. Dan ini akan menyebabkan Amerika akan mengalami resesi. Kemungkinan tidak di tahun ini, kalau kita perkirakan akan mulai terjadi di tahun 2023. Jadi sentimen negatif ini memicu pelarian modal ke safe haven assets ya, terutama US dollar, dan ini juga berdampak kepada mata uang lainnya dan juga kepada pasar lainnya. Jadi di Indonesia saat ini sudah di bulan ini sendiri itu sudah terjadi outflow di equity market sekitar 2,9 triliun. Sementara kalau di government bond itu lebih tinggi lagi, lebih deras lagi arus modal keluar, sekitar hampir 30 triliun. Namun ini sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, tapi ini lebih karena sentimen global. Jadi memang tidak bisa dapat dihindari sentimen global. Ya, ini juga pasti akan berdampak. Secara historis selalu seperti itu. Jadi apabila terjadi suatu sentimen negatif yang
mempengaruhi pasar modal di Amerika Serikat, kita itu pasti juga akan berdampak ya. Betul. Oke Sobat Mira Aset, berarti confidence kita terhadap perkembangan perekonomian Indonesia ini masih sangat baik ya Pak ya sebenarnya ya. Walaupun terlihat sebenarnya nih rupiah mulai mengayun melewati 15.000 nih. Ini gimana nih perkembangan rupiah? Jadi memang seperti di pasar saham. Ya. Jadi rupiah juga sebenarnya terpengaruh ya, tidak bisa terhindarkan lagi ya. Bahwa saat ini sudah berada di sekitar 15.000 dalam 2 minggu terakhir. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan dengan mata uang lainnya ya, termasuk mata uang di negara-negara tetangga kita ya, seperti ringgit Malaysia, peso Filipina, dan juga Thai baht, itu mengalami depresiasi yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan rupiah. Kalau sepanjang tahun 2022 ini, secara year to date, rupiah itu hanya melemah sekitar 5,2 sampai 5,4%. Sementara kalau kita lihat ringgit Malaysia, peso Filipina, dan juga Thai baht itu melemah sekitar 7 sampai dengan 10%. Padahal beberapa mereka juga sudah menaikkan suku bunga, tapi ternyata mereka mengalami depresiasi yang lebih dalam dibandingkan dengan rupiah. Sementara di negara-negara maju seperti halnya Jepang, yen itu telah melemah hampir 20%. Sementara euro dan pound sterling itu melemah lebih dari 10%, sekitar 11%. Jadi performance rupiah sepanjang tahun 2022 ini sebenarnya relatif sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tapi yang bikin kita penasaran nih sebenarnya apa yang menyebabkan rupiah masih mampu perkasa nih dibandingkan dengan mata uang lainnya nih Pak? Jadi kalau kita lihat ya Mbak Alia, kita itu memiliki external balance ya. Jadi keseimbangan eksternal yang sangat baik. Hal ini terlihat dari neraca perdagangan atau ekspor impor kita. Itu sepanjang tahun 2022 surplus neraca perdagangan, jadi ekspor itu jauh lebih besar daripada impor. Kita mengalami surplus hampir 25 billion US dollar. Ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang hanya sekitar 11 billion US dollar. Sementara kalau kita lihat juga dari sisi neraca transaksi berjalan, BI cukup optimis ya bahwa kita bisa mengalami kembali surplus di tahun 2022 ini. Jadi secara fundamental, external balance kita itu diharapkan akan mendorong penguatan rupiah sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Jadi memang ada berita baik dan ada juga berita yang harus diantisipasi juga ya Pak ya. Oke, secara kesimpulan boleh dong share ke sahabat Mirai Aset nih Pak Ruli. Kami cukup optimis dari Mirai Aset bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan lebih tinggi pada tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun 2021. Meski di tengah berbagai tantangan. Tantangan terbesar itu dipicu oleh kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Kemarin IMF baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global secara cukup signifikan yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi di berbagai negara yang mengharuskan mereka untuk menaikkan suku bunga secara cukup agresif. Hal ini kemungkinan akan berdampak kepada perlambatan ekonomi yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja bisa berpengaruh kepada pemulihan ekonomi di dalam negeri. Kenaikan suku bunga yang cukup agresif, terutama di negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, ini juga masih akan berpotensi memicu volatilitas pasar ke depan. Jadi, kita masih cukup optimis namun tetap berhati-hati bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2022 ini, volatilitas marketnya masih akan mengalami kenaikan. Namun, untuk rupiah sendiri, kami cukup optimis bahwa secara fundamental seharusnya rupiah bisa mengalami apresiasi. Dan kita perkirakan rupiah kemungkinan akan berada di kisaran 14.600 sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Dan pertumbuhan ekonomi kita itu akan mencapai 5,1%. Lebih tinggi dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 3,7%. Oke, jadi full year 2022 ini kita berharap lebih optimis lagi ya. Betul. IHSG untuk mencapai akhir tahun nanti. Betul. Semoga sharing insight terkait perkembangan ekonomi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk lebih bijak dalam mengatur strategi berinvestasi. Sampai jumpa di edisi Superstock Indonesia Makro Update selanjutnya dan pastinya happy cuan!